いいな。一人一人は強力でありながら苦難の日々が続いている。 Kisah berlatar jauh ke masa lampau tahun 1930-an, lebih tepatnya di Shanghai, Cina. Tampak sekelompok manusia berkumpul berdansa. Kanpai. Dan di penghujung acara pemimpin mereka mengajak bersulang. Bukannya minuman anggur di gelas, melainkan leher gadis yang mereka sewa. Ya, mereka adalah sekelompok vampir yang hidup di antara manusia. Pemimpin mereka perkenalkan Kessner namanya. Dan kaki tangannya ini bernama Agatha. Mereka adalah jenis vampir royal yang terkuat. Namun walaupun begitu, para vampir tidak bisa hidup dengan tenang karena ada sekelompok pemburu vampir yang disebut dengan Jaeger. Yang sekarang mereka sudah mengetahui posisi para vampir sekarang dan akan datang ke sana untuk menyerang mereka. Selanjutnya, tampak sekelompok para Jaeger sedang mengawasi gedung di mana para vampir itu berkumpul. Mari perkenalkan tokoh utama kita, Yuli. Bukan Mbak Yuli ya, tapi Mas Yuli. Namanya pria dengan ekspresi datar. Dengan penciuman yang tajam, ia tak bisa menahan ambisinya untuk menyerang mereka. Hingga akhirnya ia mengawali pemburuan. Dengan kalian bertarung yang mumpuni, Yuli berhasil mengalahkan mereka seorang diri. Tapi karena ulahnya yang ceroboh membuat temannya sedikit kesal. Singkat cerita, mereka masih mengejar para vampir yang sudah dapat kabar mereka kabur ke Tokyo. Sementara itu paginya di Tokyo sendiri sedang digegerkan dengan terjadinya kasus pembunuhan secara misterius di sebuah rumah. Dan perkenalkan pemimpin para Jaeger, Profesor Willard namanya. Tapi karena sumpah sulit dan ribet untuk diucapkan dengan lidah saya, kita ganti dengan Profesor Kemet. Serta yang lainnya bernama Fallon, Dorothy, dan Philip. Dan di Jepang mereka dikenal sebagai Angkatan 5 Laut serta merahasiakan identitas asli mereka sebagai Jaeger atau pemburu vampir. Hingga mereka disambut dengan asisten keluarga Pak Noe di sana, kenalan Profesor Kemet di Tokyo. Berpindah pada dua orang semacam FBI militer yang sedang menyamar sebagai jurnalis, dan ini adalah Mayor Iba namanya, yang sekarang mereka sedang membicarakan kasus pembunuhan misterius tadi pagi, yang menurut pihak kepolisian berasumsi bahwa itu adalah ulah dari seorang narapidana yang kabur bernama Kuratake yang mempunyai jejak rekam yang sangat ganas. Kembali pada Profesor Kemet yang sudah sampai di rumah Pak Noe. Pak Noe sendiri adalah seorang yang pernah dibantu oleh 5 angkatan laut saat peperangan laut di Eropa. Jelas Pak Noe sangat senang kedatangan Profesor dan teman-temannya. Hingga obrolan berlanjut ke situasi yang sedang terjadi di Tokyo, banyaknya pembunuhan yang terjadi. Serta ada 2 kasus. Yang pertama yaitu munculnya organisasi anti pemerintahan yang disebut dengan organisasi Hyaku. Mereka adalah para kesatria yang membela para orang-orang miskin. Tapi sebenarnya mereka adalah bandit yang mengincar harta orang-orang kaya. Kasus kedua yaitu kaburnya narapidana yang bernama Kuratake, yang kasusnya terus melakukan pembunuhan dengan korbannya selalu laki-laki muda. Dan semenjak kaburnya dia, banyak insiden telah terjadi. Namun walaupun begitu, Profesor tak langsung berasumsi bahwa itu adalah ulah dari Kuratake yang kabur. Tapi Profesor lebih condong bahwa pembunuhan di Tokyo itu adalah ulah dari para vampir yang sebelumnya telah tiba. Berpindah pada seorang pria yang dirantai tangan dan lehernya. Dia adalah narapidana Kuratake, si pembunuh yang dimaksud, buronan yang sedang dicari pihak kepolisian. Yang faktanya dia dibawa kabur dari penjara oleh Agatha, yang menurut Agatha sosok peran Kuratake sangat penting baginya untuk melancarkan aksinya di Tokyo mencari mangsanya.
大事な役目がある。人殺しのくせに。倉竹は面が割れてる。 Sementara itu, kepala kepolisian Tokyo masih marah-marah karena Kuratake juga belum ditemukan. Hingga beliau mendapat kabar bahwa ada tamu dari 5 angkatan laut ingin menemuinya. Dengan wewenang yang ada, Profesor Kemet meminta berkas-berkas tentang Kuratake di kepolisian untuk mendalami kasus ini. Di tempat yang berbeda, tampak seorang polisi yang sedang berpatroli menjadi korban salah satu vampir. Kembali pada Profesor Kemet yang dia mendapatkan data Kuratake dan diketahui bahwa sebelum dipenjara Kuratake korbannya hanya pria muda saja. Tapi semenjak kabur korbannya sudah tak memandang usia lagi. Yang hal itu jelas menimbulkan curiga pada Profesor Kemet. Hingga tiba-tiba terdengar lagi kabar pembunuhan anggota polisi, lekas sebagian petugas segera ke sana dan sebagian lagi akan fokus mencari sosok Kuratake. の見間違いとして処理されているようですが、そして百虎刀は関係ないと思われる。そいつは人を殺していない。我々の獲物だ。 Hingga Gata yang masuk ke terowongan pun dia tiba-tiba sudah bertemu dengan Yuli yang sudah menunggunya di sana. Dan Yuli yakin pasti ulah pembunuhan semua di Tokyo adalah ulah dari Agatha. Sementara itu Kuratake hanya sebagai pengalihan agar Kuratake dicurigai atas semua kasus pembunuhan yang terjadi di Tokyo. Dengan cara menculik Kuratake dari penjara. Sempat mengelak, akhirnya Gata menampakkan wujudnya dan melarikan diri. Sembari menyerang beberapa petugas serta para jagger yang sudah bersiap di luar hingga aksi kejar-kejaran pun terjadi. Namun saat akan menyerang Agatha, Yuli harus tertembak pria misterius yang membuatnya harus gagal. Singkat cerita, Yuli terbangun di sebuah rumah milik seorang dokter terkenal di Tokyo, Dr. Hanada namanya, serta putrinya yang aktif bernama Saki. Hingga dirasa rampung, Pak Hanada pamit akan memulai pekerjaannya lagi. Beberapa saat kemudian, Profesor Kemet menemui Yuli dan sangat kesal karena ulahnya yang ceroboh mengejar vampir sendirian membuatnya harus terluka. Namun Yuli mengaku jiwanya tak bisa menahan instingnya ketika sudah berhadapan dengan para vampir yang sudah layaknya insting hewan tak sabar untuk bertarung. Kemudian Profesor Kemet berencana akan meninggalkan Yuli di sini yang akan ditemani oleh Philip. Sementara itu Profesor dan lainnya akan masih melanjutkan penyelidikan tentang maksud vampir di kota ini. Sementara itu, sekelompok berkostum ninja, mereka adalah organisasi Hyako yang dimaksud, sedang habis-habisan membantai orang, serta beberapa polisi yang sedang berpatroli.
Di malam harinya tampak Saki yang tak bisa tidur mengetuk pintu kamar Yuli, ditambah ayahnya tak ada di kamar karena masih terus bekerja, serta ditambah ibunya sudah lama meninggal. Mendengar hal itu, Yuli bersedia membacakan sebuah buku untuk Saki hingga tertidur. Serta Saki bercerita pada Yuli bahwa ayahnya sedang menciptakan sesuatu yang hebat yang pasti membuat ibunya di surga sangatlah bangga. Dan Yuli pun akan mendoakan semoga pekerjaan ayahnya lekas rampung. 早くできるといいね。は生物学者安倍義雄邸に押し入り Di sisi lain, anggota militer sedang membicarakan pembunuhan yang dilakukan organisasi Hyako. Namun mayoriba yang ada di antara mereka, mayoriba mengait-ngaitkan kasus ini dengan 5 angkatan laut dan mencurigai mereka adalah agen rahasia asing yang mendukung gerakan organisasi Hyako. Namun walaupun begitu, mereka tak mau menuduh langsung dan masih harus mengawasi mereka lebih lanjut. いらっしゃい Berpindah pada Profesor Kemet yang menemui seseorang resepsionis di bar di mana diketahui mereka sudah saling mengenal bahkan menjadi mata-mata Profesor Kemet di Tokyo. Serta Profesor sering menceritakan keluh kesahnya pada pria itu. Sekarang Profesor Kemet sedang membicarakan pusat perdagangan Alma atau semacam perusahaan pengembangan senjata yang diketahui mereka melakukan kerjasama perdagangan senjata dengan pihak militer Jepang, di mana hubungan kedua pihak yang terlalu terbuka. Hal itu semakin menyulitkan pada Profesor Kemet bahwa Kessner pasti ikut campur dalam hal ini. 情報を収集します Singkat cerita, beberapa hari setelahnya putri Panwe Ryoko yang bucin pada Yuli spontan menanyakan kondisi Yuli yang katanya tengah kondisi terluka pada Profesor Kemet. Namun ayahnya memperingatinya untuk tidak berlebihan karena bisa merepotkan mereka. Hingga tak terasa ia terus-terusan mengkhawatirkan Yuli saat sedang berlatih pedang sekalipun. ありがとうございました。ここにあらずといったところですね 夕食の時間ですよ。 Sementara itu, saat Philip ingin mengajak dokter makan malam, ia mengintip Pak Hanada sedang bekerja keras merampungkan penelitiannya, yaitu sebuah jantung buatan, dan diketahui dokter Hanada berambisi merampungkan proyek ini karena tak mau kejadian yang sama menimpa orang lain karena istrinya telah meninggal akibat serangan jantung. 少しだよ Scene berpindah saat Yuli yang sedang menanam tomat bersama Saki serta menceritakan pengetahuannya tentang tumbuh-tumbuhan. Namun Philip yang terus menyangkal ucapan Yuli yang faktanya Philip tak suka dengan Yuli. Hingga Saki yang polos menanyakan kenapa Philip benci dengan Yuli. Diketahui karena Yuli adalah bangsa Sirius, bangsa yang pernah membunuh kedua orang tuanya. いや、嫌いっていうか、俺の両親にひどいことをした。 Hingga tiba-tiba Pak Hanada keluar dengan perasaan senang bahwa ia berhasil menyelesaikan penelitiannya sembari memeluk putrinya Saki dan meminta maaf pada putrinya karena telah mengabaikan atas kesibukannya dan berjanji akan meluangkan waktu lebih lama untuk putrinya. Di tempat yang berbeda, ternyata pembantunya selama ini adalah mata-mata pihak vampir, kemudian memberikan tahu kabar selesainya penelitian itu pada pihak vampir demi uang, namun ia harus mati akibat keserakannya sendiri. Singkat cerita, malam pun tiba dan tiba-tiba lampu di rumah itu mati, yang ternyata rumah itu sedang diserang sekelompok vampir yang ingin mencuri jantung buatan itu, hingga mengharuskan mereka untuk bersiap bertarung. Namun sayang Agatha sudah tepat di belakang Pak Hanada dan mencoba menggigitnya, spontan merubahnya menjadi vampir, yang jelas hal itu membuat Saki sangatlah sedih. Dan sekarang Yuli harus masih bertarung dengan vampir kelas atas. Di sisi lain, Ryoko yang hendak menjenguk Yuli harus mendengar keributan di sana. Begitu juga dengan Pak Hanada yang terhuyung-huyung hendak menyerang putrinya Saki.
Ya, semua berhasil kalah, begitu juga dengan Agatha yang terbakar. Namun Saki harus kehilangan ayahnya yang kini berubah menjadi abu. Dan tiba-tiba terdengar ledakan dari arah belakang yang ternyata sekelompok vampir yang berhasil kabur dengan curiannya jantung buatan Pak Hanada. Namun Yuli harus berhadapan dengan sosok vampir kelas atas lainnya. Namun Yuli harus kaget yang faktanya itu adalah kakak kandungnya. Singkat cerita, setelah kejadian terbunuhnya Dr. Hanada, seorang memberitahu kepada Mayor Iba tentang kasus terbunuhnya Dr. Hanada yang terbilang aneh. Ditambah kesaksian putrinya Saki yang melihat ayahnya terbakar menjadi debu. Serta melapor bagaimana orang-orang dari 5 angkatan laut hadir dalam kejadian itu. Dan mereka bertanya-tanya apakah mereka bertanggung jawab atas kejadian ini. Namun Mayor Iba tak buru-buru mengambil keputusan, dan Mayor Iba berasumsi pasti ada juga kelompok lain selain mereka di sana yang terlibat. Dan di sini mereka mencurigai perusahaan Alma. Alma Shokai. 事情を T とし X 足す Y を Berpindah di sekolah di kelas, Ryoko mengingat apa yang dia lihat kemarin malam dan bertanya-tanya apa yang terjadi dan makhluk apa yang bertarung dengan Yuli sembari mengelas nafas panjang. 恋負け Saat istirahat, dua temannya datang dan mengatakan bahwa dia seperti orang yang sedang jatuh cinta. Ryoko menjadi malu dan dicie-ciekan oleh temannya. やっぱり恋煩いですわ Sementara itu, saat Yuli duduk di kamarnya, Philip masuk. Dia mengatakan bahwa kerabat Saki akan merawatnya sepeninggal ayahnya dan dia pasti akan baik-baik saja. Namun Yuli bisa merasakan perasaan Saki yang ditinggal mati ayahnya. Yuli mengingat momen di masa lalunya, di mana saat masih anak-anak Yuli mengingat pernah akan membunuh seekor rusa, tetapi dia bersin dan rusa yang memperhatikannya pun berlari. Mikhail kakaknya menembaknya dengan panah dan berhasil menjatuhkannya. Jelas hal itu membuat Yuli sedikit kesal. Kedua saudara itu berjalan kembali bersama dengan Mikhail menyeret buruannya di kereta luncurnya. Penduduk desa Dogville yang senang atas hasil pemburuan mereka akan berencana untuk berpesta. Malam itu mereka mengadakan pesta besar di aula. Saat Yuli setengah tidur, pemimpin suku mengatakan bahwa keturunan Sirius hanya tinggal Mikhail dan Yuli dari garis keturunan raja yang harus berkewajiban melindungi pusaka desa, yaitu Ark of Sirius, yang sekarang masih dirahasiakan lokasinya karena telah dipindahkan oleh ayah mereka di tempat yang sangat rahasia dan pastinya sangat jauh. Spontan Yuli berjanji untuk melindungi semua orang serta pusaka Ark of Sirius dengan tingkah gemasnya. 僕がそれを守ってお母さんも守る僕が守るから僕が守ってあぶし Kembali lagi saat Yuli berbicara dengan Profesor Kemet, Yuli percaya bahwa para vampir datang ke Jepang untuk mencari Ark of Sirius, pusaka desa Dogville yang sekarang belum diketahui keberadaannya. Dia ingat waktu itu ketika desanya diserang oleh vampir, dan saat dia turun dia melihat kakaknya memegang ibunya yang terluka dan tampak vampir disematkan ke dinding. Ibunya menyuruh Mikhail untuk membawa Yuli pergi dan kemudian memberikan syal yang dia buat untuk Yuli serta berpesan menyuruhnya untuk tetap hidup. 行くぞ、ユーリ。我らの宿命の破滅の地。 Dan benar saja faktanya para vampir menyerang desa Dogville karena mereka membutuhkan pusaka Ark of Sirius milik desa itu untuk menyelamatkan koloni mereka dari sebuah ancaman yang membahayakan koloni mereka. Kembali saat Yuli memberitahu pada Profesor Kemet bahwa dia sempat bertemu dengan kakaknya di rumah Dr. Hanada yang telah menjadi vampir saat insiden kemarin. Kemudian Yuli kembali bercerita bagaimana kakaknya berubah menjadi vampir. Hal itu terjadi ketika mereka melarikan diri dari desa mereka. Namun tiba-tiba vampir menyerang mereka di tengah perjalanan dan Mikhail yang harus melawan mereka. Ikiroyo.
Kemudian ketika dia terluka parah, dia mendorong Yuli ke jurang guna melindungi adiknya dari serangan vampir. Kemet berasumsi bahwa kemungkinan kakaknya terjalin kontrak darah dengan para vampir akibat insiden tersebut. Dan Yuli mengatakan walaupun kakaknya adalah seorang vampir, dia sangat senang bisa melihatnya lagi. Dan sekarang bertanya-tanya apakah dia bisa pemburu vampir sepertinya tega membunuh kakaknya sendiri yang ia sayangi. Kembali ketika Yuli kecil, dia berlari, seorang vampir menangkapnya dan merobek syal pemberian ibunya. Dan pada saat itu dalam kemarahan dia mengaktifkan kekuatan Sirius dalam dirinya dan dengan mudah membunuh vampir itu. Ingatan itu sedikit membuat mental Yuli sangatlah shock dan hampir bertindak kasar pada putri Panue yang menghampirinya. Sementara itu berpindah di bar, Profesor Kemet curhat pada temannya bagaimana ia ingat pertama kalinya bertemu dengan Yuli. Saat itu dirinya menyelamatkan Yuli yang tengah terkapar sendirian dan membawanya pergi ikut bersamanya dan mendengarkan kisah Yuli kecil yang desanya diserang vampir. Mendengar hal itu, Profesor Kemet berjanji akan mengajarinya untuk terus bertahan hidup dan itu adalah awal kisah Yuli menjadi Jagger. 教えてやれるかもしれない。いう意味だ。ご理解されぬようでしたらな。 Di sisi lain, benar saja dugaan Profesor Kemet bahwa para vampir bekerja sama dengan Hyaku. Dan tampak utusan Kestner datang kepada pemimpin dari organisasi Hyaku. Utusan itu menyampaikan pesan Kestner bahwa pusat perdagangan Alma yang dipimpin Kestner tidak akan lagi mendanai kerja Hyaku yang terbilang ceroboh. Yang faktanya pusat perdagangan Alma sendiri adalah sebuah organisasi perdagangan senjata hanya sebagai muslihat para vampir untuk menyusup ke Tokyo agar tidak dicurigai pemerintahan dan militer Jepang. Mendengar hal itu, pimpinan Hyaku yang bernama Naotora marah dan membunuh pria vampir itu. Dan memberitahu anak buahnya bahwa mereka akan bersiap balik menyerang para vampir. Berpindah pada Profesor Kemet datang ke gedung pusat pengembangan senjata Alma untuk berbincang seputar bisnis yang padahal hanya basa-basi untuk mengorek informasi mereka. Kemudian Profesor disambut dengan seorang pria yang mengaku sebagai pemimpin di perusahaan ini dan tak lama kemudian telah berbincang-bincang dengan angkuh, kita panggil saja Bos Alma, mengungkapkan bahwa produk senjatanya jauh lebih unggul daripada produk yang dibuat Angkatan Laut. Bahkan telah memikirkan kecanggihannya 10-20 tahun ke depan. Karena itulah perusahaan Alma mempunyai hubungan baik dengan militer Jepang, ungkapnya. Kemudian setelah lama sabar menunggu ocehan dari Bos Alma dan mengorek beberapa informasi, Profesor lekas pergi dari gedung tersebut. Namun di dalam lift, Profesor Kemet bertemu dengan Mayor Ibah yang memang sebelumnya menyamar menjadi jurnalis agar pengintaiannya tidak dicurigai. Kemudian Mayor Iba menyinggung Profesor Kemet atas kematian Dr. Hanada, di mana saat kejadian itu terjadi, Profesor terburu-buru ke rumah Dr. Hanada. Seakan di sini Mayor Iba mencurigai Profesor Kemet dan lainnya bertanggung jawab atas kematian Dr. Hanada yang tak wajar dalam batinnya. 花田博士は失踪ではなく殺された。表の仕事はもっとそれらしくやるものですよ。 Namun kecurigaan Mayor Iba di sini semakin menjadi-jadi mengingat mereka bertemu di gedung perusahaan Alma dan bertanya-tanya apa hubungan pusat perdagangan Alma dan Angkatan 5 Laut. Tak lama kemudian dirinya bertemu dengan kepala otoritas persenjataan yang baru bernama Inspektur Kakizaki dan beliau bercerita pada Mayor Iba bahwa dirinya akan mendatangi ke daerah Gotemba guna untuk melihat senjata mematikan yang konon bisa merubah jalannya peperangan. Yang hal itu bisa ditebak oleh Mayor Iba bahwa ini berkaitan dengan kerjasama antara militer Jepang dengan pusat perdagangan Alma. Alma 商会ですか。 小畑をしたのは正解だったな。
Di sisi lain, para jagat menerima kabar bahwa polisi menyerbu tempat persembunyian organisasi Hyaku, tetapi tidak ada jejak mereka di tempat itu. Serta kabar yang didapatkan oleh Profesor Kemet saat bertemu dengan pemimpin Alma sebelumnya, bahwa pihak Alma akan ada latihan militer di daerah Gotemba Shizuka oleh perusahaan dagang Alma dengan militer Jepang untuk menguji senjata baru mereka. Mengetahui kesempatan ini, mereka tak ingin melewatkannya dan akan pergi ke sana mengetahui perusahaan Alma ada kaitannya dengan para vampir. ロイヤルズを狩るチャンスかもな。至急手配してくれ。御殿場？ Sementara itu, Mayuriba juga yang mengetahui uji coba senjata tersebut akan bergegas ke Gotenba guna mengawasi perusahaan Alma yang dia curigai mempunyai hubungan dengan para angkatan 5 laut. ルイ海運にアルマ商会。 Di sisi lain, di daerah tempat pelatihan tampak beberapa militer telah meninggal dengan keadaan mengenaskan akibat makhluk aneh yang membuat Jenderal Kakizaki yang mengawas menganga-nganga dibuatnya. Kemudian datang Kessner yang benar saja dia adalah salah satu pengembang di balik perusahaan senjata Alma yang sekarang menanyakan kehebatan senjata buatannya pada Jenderal Kakizaki. 弊社の新商品気に入っていただけましたか？お願いします。お前はまだそんな Kemudian kita diperlihatkan pemimpin tertinggi para vampir bernama Yegraf ini menemui para sesepuh vampir terdahulu menanyakan ambisinya yang ingin menciptakan keabadian untuk para ras vampir. Namun menurut para sesepuh vampir, takdir kematian mustahil untuk dihindari, cepat atau lama pasti akan terjadi dan pasti akan datang. Sembari Yegraf yang mulai kesal pun pergi. Kemudian tampak kedua vampir kembar yang datang membisikkan sesuatu pada Yegraf. それは良い報告だ。俺も失った老いぼれども。 Singkat cerita, dengan informasi dari Profesor Kemet, Yuli Dorothy pergi duluan menuju Gotenba dengan kereta. Kemudian Ryoko yang ternyata mengikuti mereka secara diam-diam. Di sini Yuli mengatakan bahwa dia tak sabar membunuh para vampir pada Dorothy. Tetapi juga diam-diam dalam batinnya, Yuli berharap untuk bisa bertemu dengan kakaknya lagi. Sementara itu, anggota organisasi Hyaku yang menyamar mendatangi gedung perusahaan Alma dan tak segan-segan membunuh semua orang karyawan di sana. Naotora sempat kaget orang-orang yang dia bunuh di perusahaan tak berubah menjadi abu, yang menyeratkan asumsi Naotora para vampir mempekerjakan para manusia untuk menutupi identitas asli mereka, lalu memaksa pimpinan Alma yang selama ini menjadi bonekanya Kessner untuk memberitahukan posisi Kessner sekarang. Mengetahui bahwa Kessner ada di Gotenba yang sedang menguji senjata baru, mereka bergegas ke sana. Sedangkan Mayuriba yang juga bergegas menuju Gotenba, lalu Mayuriba kemudian melihat kereta berikutnya yang sudah berangkat. Ia lekas pergi ke sana. Bersama Yuli mencium bau darah, ia berlari berganti kereta ke sumber aroma, disusul dengan Dorothy. Ryoko juga yang melihat hal itu tak ingin ketinggalan dan mengikuti mereka. Di sisi lain, Profesor Kemet dan lainnya melihat gedung perusahaan Alma yang kebakaran karena akibat dari kelompok Hyaku, dan melihat kejadian ini meminta semuanya lekas bergabung menyusul Yuli dan Dorothy. Di kereta, Yuli masih mencium bau darah dan masih waspada karena merasa yakin sebagian para vampir ada di dalam gerbong kereta ini. Kemudian Dorothy pamit pergi untuk mengawasi situasi di sekitar gerbong. Sementara itu, benar saja tampak Kessner di gerbong yang lain bersama dengan ilmuwan vampir tua yang sedang menyiapkan senjata yang tadi dibicarakan yang telah membunuh puluhan pasukan militer Jepang. Kembali pada Yuli yang tiba-tiba bertemu dengan Mikhail, saudara laki-lakinya yang dia kira sudah mati selama ini. Tapi Yuli kaget melihat kakaknya yang benar-benar hidup menjadi vampir setelah bertahun-tahun tak bertemu. Kemudian Mikhail bertanya pada Yuli apakah dirinya telah menjadi seorang Jäger. Yuli mengakuinya karena untuk melakukan balas dendam pada makhluk yang telah membantai orang-orang desa, ibu dan teman-temannya. Kemudian Mikhail menentang ucapan Yuli yang niatnya ingin membunuh semua para vampir. Bukankah ucapan seperti itu Yuli akan membunuhnya juga, sembari meminta adiknya untuk lekas melakukan hal itu memang jika itu niatnya, ungkapnya.
Walaupun begitu, kakaknya meminta pada Yuli agar tidak lagi berurusan dengan para vampir ataupun balas dendam dengan kaum vampir, karena kakaknya tak mau harus bermusuhan dengan adiknya sendiri, dan memintanya melupakan tentang masa lalunya, baik desa Dogville, dirinya, ibunya, bahkan pusaka Ark of Sirius. Sembari beranjak pergi, meminta pada adiknya Yuli jika suatu saat akan masih bertemu dengannya dan Yuli masih menjadi seorang Jäger, Mikhail tak akan lagi menganggap Yuli sebagai adiknya dan akan menjadi musuhnya. Di sisi lain, Inspektur Iba bertemu dengan Mayor Kakizaki atasannya dan berbincang tentang kerjasama dengan perusahaan perdagangan Alma. Namun atasan tampak menyesali karena telah menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak Alma yang faktanya mereka membuat senjata monster yang tak wajar. Dan sekarang senjata monster itu ada di kereta ini sekarang, ungkapnya. Dan atasan mengatakan itu cukup membahayakan kota dan mereka harus melakukan sesuatu. Di gerbong yang berbeda, Dorothy bertemu dengan Ryoko yang Dorothy sudah paham bahwa Ryoko mengikuti mereka. Sempat mengelak, kemudian Ryoko mengakuinya bahwa dia aslinya sangat penasaran dengan sosok Yuli saja. Dorothy yang paham ada bucin di wajah Ryoko, kemudian mengingatkan Ryoko bahwa kalian berdua berbeda, sangatlah berbeda, dan ditambah Yuli lelaki yang tak peka apa itu cinta. Sementara itu tiba-tiba pihak Hyaku mulai mengejar kereta yang mereka percaya bahwa Kessner pemimpin perusahaan Alma ada di sana dan langsung membajak kereta. Kemudian personil militer yang memang sebelumnya ada di kereta berusaha menghentikan mereka. Serta Kessner yang melihat pemberontakan Hyaku yang mencari dirinya, lalu Mikhail yang melapor bahwa kelompok Jäger sudah berada di dalam kereta ini. Enggan berhadapan sekarang, Kessner dan Mikhail melarikan diri dari kereta meninggalkan kekacauan itu dan membiarkan Clairwin ini atau ilmuwan vampir yang akan melayani mereka. Di sisi lain, pemimpin Hyaku menemukan senjata monster Alma yang dimaksud atau ciptaan Clairwin yang mulai terbangun dan mulai bergerak. Dirasa aman, mereka percaya monster itu mengikuti gerakannya seakan menerima perintahnya, kemudian memintanya untuk mencari Kessner. Tapi faktanya Clairwin menipu mereka dengan kontrol pengendalinya. Sementara itu, penumpang melarikan diri dari kereta untuk menjauhi dari penyerang organisasi Hyaku. Dan sekarang pasukan Hyaku telah berhasil menguasai kereta dan akan mengubah jalur kereta. Tetapi Ryoko memutuskan untuk tetap tinggal. Di sisi lainnya, profesor dan lainnya mengikuti melihat ada sesuatu yang terjadi dengan kereta api dan profesor memutuskan untuk mengejarnya. Setelah masih berusaha mengejar, profesor menemukan rute ini bahwa ini menuju jalan buntu dan tak ada pilihan lain. Profesor meminta mereka untuk lekas bergabung dengan Yuli dan Dorothy untuk menangani para vampir. Kembali saat pemimpin Hyaku yang merasa yakin tak ada perlu yang ditakuti karena ada monster kuat di sampingnya. Tapi tiba-tiba prank, ya, senjata humanoid buatan itu tiba-tiba memenggal pimpinan Hyaku yang membuat anggota lainnya melarikan diri dalam ketakutan. Saat mengikuti kereta, Philip melihat Dorothy melalui jendela. Profesor Kemet memberitahu Philip dan Fallon untuk bergabung dengan Dorothy dan membantu mereka menghentikan kereta yang hilang kendali. Kemudian ikut menghabisi beberapa vampir yang menyerang mereka. Fallon yang melepaskan sisa gerbong dari kereta guna untuk memperkecil dampak kecelakaan. Detik terakhir, Ryoko melompat hampir kehilangan keseimbangan, tetapi diselamatkan oleh Philip dan Dorothy. Dan tampak Yuli yang meluncur melewati atas gerbang dalam perjalanannya untuk mengejar kakaknya. Namun tiba-tiba Yuli bertemu dengan senjata monster itu dan mau tak mau Yuli harus menyerangnya.
Di sisi lain, para Jaeger bertemu dengan Maoriba dan asisten pribadinya. Tiba-tiba vampir yang belum sepenuhnya mati mencoba menyerang. Tetapi dihentikan oleh Ryuko yang mengambil pedang dan menebasnya, yang membuat Maoriba itu kaget apa yang dia lihat, bahwa vampir itu benar-benar nyata. Kembali pada Yuli yang masih bertarung, yang monster itu dikendalikan oleh Clairwin. Namun di tengah pertarungan kakaknya Mikhail datang dan membantunya. Hingga akhirnya hal itu membuat kereta berhenti dan terguling. Kemudian Mikhail berdiri tepat di depan Yuli dan berpesan jika dirinya suatu saat berubah menjadi sosok yang tak terkendali, meminta adiknya untuk lekas membunuhnya. Singkat cerita, Clairwin sangat marah pada Mikhail karena telah menghancurkan ciptaannya yang telah mati-matian ia sempurnakan. Kemudian dia mengadu pada Kestner atas tindakan Mikhail. Namun seakan tak peduli apa yang terjadi, Kestner menyampaikan pesan dari pimpinan besar vampir, yaitu Tuan Yegraf, bahwa asumsinya menurutnya pusaka Ark of Sirius tidak ada di kota Tokyo ini. Namun walaupun begitu, mereka masih berkewajiban untuk menyingkirkan para pemburu mereka, yaitu para Jaeger. Berpindah pada Yuli yang termenung dihampiri oleh Profesor. Kemudian Yuli bercerita dia sempat bertemu dengan kakaknya dan berpesan mereka akan terus menjadi musuh jika Yuli masih menjadi seorang Jaeger. Kemudian dia memintanya untuk melupakan semua kenangan termasuk pusaka Ark of Sirius. Jelas hal itu membuat Yuli sangatlah bingung, padahal dia sendiri kurang paham dengan pusaka itu dan bertanya-tanya apa yang akan dilakukan kakaknya dengan benda itu. Tak mau merepotkan Yuli dalam dilema kebingungan, Profesor menawarkan Yuli untuk berhenti menjadi seorang Jaeger agar Yuli tak harus membunuh kakaknya. Namun Yuli spontan menolak dengan hal itu, tapi tujuannya hidupnya sekarang telah berfokus untuk membalaskan dendam. Singkat cerita, pada malamnya Profesor yang berniat mendatangi bertemannya, kemudian dia melihat keadaannya tengah sekarat dan mengaku bahwa dia barusan diserang oleh para vampir. Namun beruntung dia tak tergigit dan memberikan sebuah kertas memberikan kode bahwa vampir mengincar para Jaeger, dan kemudian dia meninggal. Kemudian Dorothy mendapatkan kabar dari Profesor bahwa dia barusan diserang oleh para vampir dan kemungkinan akan menyerang rumah Pak Noe yang sekarang mereka tinggali. Sebelum itu terjadi, mereka harus mengungsikan para penghuni rumah terlebih dahulu dan membuat jebakan di setiap pintu masuk untuk menghalau mereka. Kemudian Yuli memberitahu kabar ini pada Ryoko dan meminta ayahnya untuk mengungsikan semua orang di tempat yang aman. Kemudian mempercayai Ryoko untuk menjaga mereka semua, mengetahui Ryoko yang sebelumnya pernah membunuh vampir. Kemudian semua sudah bersiap termasuk Fallon yang menyiapkan jebakan dan Ryoko yang berpakaian lengkap untuk berperang. Meminta ayahnya mengajak semuanya untuk lekas mengungsi ke ruangan bawah tanah. Jelas melihat tingkah putrinya yang semakin aneh membuat Pak Noe kebingungan. Tapi tak lama kemudian tiba-tiba lampu mati. Di tengah bersiaga mereka, Yuli bertanya benar-benar pada Philip apakah Philip pernah terbesit niatan ingin membunuh dirinya karena mengetahui bangsanya pernah membunuh keluarganya. Jelas Philip sendiri tak enak hati untuk menjawabnya, tapi yang jelas pada waktu insiden itu terjadi, dirinya tak merasakan ada hubungannya dengan bangsa Sirius dan menganggapnya hanya takdir yang kurang beruntung saja. Kemudian Yuli kembali bertanya apakah atas kejadian itu Philip mempunyai niatan untuk membantai bangsanya.
Pernah ungkapnya, tapi Philip percaya tak semuanya seperti itu. Dan sama halnya Yuli yang membenci dan dendam dengan para vampir, tapi tak mungkin untuk Yuli dendam dengan kakaknya sendiri yang sekarang seorang vampir. Namun seketika mereka mulai berfokus atas mulai kedatangannya para vampir. Sementara itu Yuli dan Philip sudah berhadapan dengan Kestner dan Kestner tak menyangka bisa bertemu dengan Sirius terakhir. Kemudian meminta Yuli bersiap karena dirinya akan membunuhnya. Namun sebelum itu Philip tak akan membiarkannya. Di tengah heningnya pertarungan mereka, tiba-tiba terdengar suara ledakan dari tank yang menembus pagar rumah Pak Noe yang ternyata sudah dikepung oleh sekelumpulan vampir. Dan sudah ada Profesor Kemet bersama dengan Mayor Iba serta para militernya yang mulai menyerang para vampir. Mengetahui pihak militer telah tiba, Kestner akan menanganinya dan meminta Mikhail untuk membereskan Yuli adiknya sendiri. Begitu juga dengan Pak Noe yang melihat rumahnya ditembaki oleh pihak militer, marah mencoba akan menegurnya, namun tiba-tiba seekor vampir masuk. Ketika Yuli menolak untuk membunuhnya, Mikhail sempat kesal dengan wajah yang sangat marah dan bertanya buat apa melakukan balas dendam dan berniat membunuh para vampir. Tetap saja mereka para vampir suatu saat akan mencapai pusaka Ark of Sirius itu. Dan Mikhail hasilnya sudah tahu bahwa pusaka Ark of Sirius itu sudah tidak ada lagi di desa Dogville sejak 10 tahun yang lalu. Karena pusaka itu telah dipindahkan oleh ayah mereka. Jelas hal itu membuat Yuli sangatlah terkejut. Sebelum pergi, kakaknya meminta Yuli untuk melakukan sesuatu yang sulit dilakukan olehnya yang seorang vampir, yang hanya bisa dilakukan oleh Yuli bangsa Sirius yang tersisa, seraya memintanya untuk tetap hidup. Sementara itu, Kestner yang mengawasi pergerakan militer dari atas atap sudah dikagetkan dengan kehadiran Profesor di belakangnya yang ternyata mereka sudah saling mengenal sejak 10 tahun pertemuan awal mereka dahulu. Namun tak lama kemudian tiba-tiba datang Yuli yang menyiratkan pada Kestner bahwa Mikhail memilih membiarkan adiknya hidup. Kemudian dengan melihat betapa pedulinya Yuli dengan Profesor Kemet, Kestner bertanya bagaimana kau menjinakkan Yuli yang dahulu padahal seorang target. Seketika membuat Yuli kaget dan bertanya-tanya apa maksud dari ucapan Kestner. Setelah tertawa lepas, Kestner bercerita dahulu bangsa vampirnya menemukan sebuah catatan yang berisikan tentang pusaka Ark of Sirius, di mana petunjuk itu menyebutkan bahwa benda itu berada di desa Dogville, tempat tinggal bangsa Sirius. Sama seperti sekarang mereka menyerang dengan cara membakar desa Dogville tersebut. Yuli yang mendengar hal itu jelas membuatnya spontan marah dan menyerang. Namun seakan ingin bertarung secara misterius, Kestner menjelaskan bahwa sebelumnya catatan itu sulit untuk diterjemahkan, karena itulah mereka meminta bantuan ilmuwan dari bangsa manusia, seorang ilmuwan miskin yang juga sama penasaran dengan keberadaan Ark of Sirius tersebut. Dan pria yang senang hati melakukan karena dana, yaitu adalah Profesor Kemet sendiri, karena dari keberhasilan Profesor menerjemahkan catatan kuno itu, bangsa vampir berhasil menemukannya.
Namun Yuli hampir tak percaya mendengar hal itu, mengetahui Profesor Kemet sudah layaknya ayah baginya. Namun dengan tegas Profesor membenarkannya. Jelas hal itu memancing reaksi dari tubuhnya yang mulai mengamuk tapi lebih melampiaskan pada Kestner. Dan tepat mengenai jantung Kestner membuat kali ini Kestner benar-benar mati. Mengapa kau diam selama ini? Ungkapan tak percaya Yuli yang ternyata selama ini dirinya dikhianati. Namun bagaimanapun dirinya tak kuasa untuk menghantamkan tangannya sendiri ke wajahnya. Kisah mundur di mana Yuli kecil yang berhasil membunuh salah satu vampir yang sekarang dia tergeletak tak berdaya. Profesor Kemet yang saat itu masih di sana melihatnya dan merasa bersalah. Profesor berniat untuk merawatnya sebagai tebusan atas keegoisannya. Dan itulah awal dia membimbing Yuli untuk melakukan balas dendam. Profesor sudah tahu bahwa suatu saat di mana Yuli akan mengetahui semuanya dan seakan tak peduli Yuli membunuhnya sekarang atau tidak. Walaupun darah binatang Yuli mendidih seakan kecewa, tapi tangannya tak mampu untuk menyakiti Profesor, seorang 10 tahun yang menemaninya bahkan sudah layaknya ayah baginya. Tapi yang membuat Yuli kecewa mengapa hal ini harus terjadi, ibu saudaranya semuanya meninggal dan kakaknya telah menjadi vampir. Apakah semua ini penyebabnya adalah pusaka itu yang sekarang membuat Yuli ingin tahu lebih dalam tentang pusaka tersebut. Keesokan harinya, pelatih pedang Ryoko yang hendak mengajar sudah dikagetkan dengan kediaman Pak Noe yang sudah hancur lebur dan kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Namun beruntung semuanya masih selamat. Di sisi lain tampak Profesor Kemet dan Yuli yang sedang berbincang. Kemudian Profesor menjelaskan bahwa dia mengetahui pusaka Ark of Sirius itu saat dirinya sedang mencari desa Dovell, sebuah pusaka yang dilindungi oleh bangsa Sirius. Karena dia percaya terdapat semacam pengetahuan dan teknologi di dalamnya yang kebanyakan orang menganggap hal itu mitos. Tapi berbeda dengan dirinya sendiri yang notabene-nya adalah seorang ilmuwan, dirinya ingin memastikan jika itu bukanlah mitos, tidak ada niat lain untuk memiliki. Bahwa Profesor hanya ingin memastikan saja, tapi berbeda dengan para vampir yang mendanai penelitiannya. Karena mereka mengincar antara pengetahuan dan teknologi dari pusaka tersebut, dan karena itulah ayahnya telah memindahkan pusaka itu sangat jauh dari desa Dovell. Namun Profesor percaya pusaka itu akan terus terlindungi oleh pewaris darah Sirius. Mengetahui betapa pentingnya pusaka tersebut, Yuli akan mempunyai tanggung jawab atas benda itu dan berniat untuk mencarinya. Kemudian Profesor menjelaskan Yuli harus cepat bergerak karena Kestner selama ini hanya boneka dan vampir yang paling berambisi menemukan benda itu adalah Yegraf. Dan diketahui sekarang dia yang paling dekat tempat persembunyian pusaka tersebut. Jauh di atas langit sebuah pesawat udara yang masih melakukan perjalanan menuju pusaka tersembunyi, tampak pria bernama Yegraf, pimpinan tertinggi bangsa vampir. Namun tiba-tiba datang si kembar yang menyampaikan kabar bahwa Kestner telah mati. Tapi beruntung Mikhail selamat dan sedang menuju ke sini. Berpindah pada malamnya di sebuah bar temannya yang sebelumnya telah meninggal dan Profesor menemukan Mayor Iba yang ternyata sudah duduk di sana. Kemudian di sini Mayor Iba langsung the to point bertanya apa yang dilakukan Profesor di kota ini. Apakah mencari vampir atau pusaka Ark of Sirius? Kemudian scene berpindah sebentar beberapa hari sebelumnya di mana Mayor Iba menghadap dengan para petinggi militer. Kemudian salah satu petinggi menyodorkan sebuah foto anggota mereka 15 tahun yang lalu, kapten dari unit Akasa yang namanya juga Akasa yang mendapatkan misi rahasia untuk mencari tahu tentang pusaka Ark of Sirius. Tapi sayangnya akibat berkecamuknya perang di Eropa waktu itu, mereka kehilangan kontak dengannya saat di Asia Tengah. Dan sekarang dengan situasi yang sudah lebih baik dan terkendali, sekarang pihak militer ingin bergerak lagi dan meminta pada Mayor Iba untuk melanjutkan misi ini untuk mencari pusaka Ark of Sirius tersebut. Mengetahui pusaka tersebut adalah benda spesial dalam teknologi dan pengetahuan di dalamnya, ditambah takut sebelum pusaka itu ditemukan oleh negara lain.
Kemudian Mayoriba bertanya mengapa dirinya dipercayakan tugas seperti ini, ditambah informasinya sangat sedikit tentang benda itu. Namun para petinggi militer sebelumnya sudah mengetahui bahwa Mayor Iba dan petinggi angkatan laut sudah saling mengenal dan diketahui Profesor Kemet orang yang pertama kali mempelajari tentang pusaka tersebut. Mendengar cerita dari Mayor Iba, Profesor Kemet tak kaget dan biasa-biasa saja mengetahui para militer mengincar pusaka Ark tersebut. Tapi yang harus diketahui Mayor Iba bahwa para vampir juga mengincar benda itu. Tapi yang jelas misi mereka di kota ini sudah selesai karena mengetahui Ark of Sirius tidak ada di Tokyo. Tapi Profesor mendapatkan informasi bahwa sekarang vampir yang paling berambisi mencari pusaka tersebut bernama Yegraf terlihat di kota Karafuto. Jelas informasi tadi cukup membantu Mayor Iba dan diketahui Profesor juga sudah tak ditugaskan dari Angkatan Laut untuk menemukan benda itu. Keesokannya saat berkumpul, Profesor menyampaikan kabar yang sama. Alih-alih menuju Karafuto, Profesor Kemet mendapatkan perintah dari atasan Angkatan Laut untuk pergi menuju ke London. Singkat cerita, Mikhail dan Cleurin sudah sampai menghadap Yegraf di mana mereka sekarang berada di depan sebuah gua di sebuah gunung di Karafuto yang dipercaya tempat persembunyian ayah Yuli menyembunyikan pusaka Ark of Sirius. Di dalam, Mikhail sendiri belum pernah melihat gua tersebut di mana dia bertanya-tanya tentang simbol dan aksara yang tertulis di dinding gua. Kemudian Yegraf menjelaskan bahwa itu adalah sebuah bahasa kuno yang digunakan oleh bangsa Sirius, sebuah tempat awal peradaban bangsa Sirius lahir. Bahkan tanah ini dianggap suci. Karena itulah dugaan semakin kuat bahwa ayah Mikhail membawa benda itu ke sini karena tempat inilah yang dikira mampu menyegel pusaka Ark of Sirius. Karena itulah ayahnya tak pernah kembali ke desa Dogville. Kemudian mereka berhenti di tengah gua di mana terdapat sebuah danau merah, dipercaya tempat di mana benda itu disegel dengan ayahnya yang mengorbankan dirinya sendiri. Dan karena mengetahui hanya bangsa keturunan Sirius yang bisa ke sana, maka Yegraf meminta Mikhail untuk mencoba mematahkan segel tersebut. Di sisi lain ternyata Profesor membiarkan Yuli sendirian untuk menuju ke Karafuto untuk mencari petunjuk tentang pusaka Sirius itu sendirian. Sementara itu Philip dan lainnya baru tahu jika Yuli seorang diri menuju ke Karafuto, dan Philip yang tak tega jika Yuli harus menghadapi bahaya sendirian berusaha mendesak Profesor untuk menemaninya mencari pusaka Sirius tersebut. Walaupun perintah dari atasan mereka harus ke London, tapi Profesor yang aslinya peduli pada Yuli memutuskan untuk mampir ke Karafuto membantu Yuli sebisa mungkin. Kembali pada Yuli yang mampir pada sebuah restoran untuk beristirahat. Namun ketika langkah kaki seorang tamu masuk melewati pintu, Yuli bisa merasakan kehadiran vampir di dekatnya dan mulai bersiap. Namun orang tersebut lebih dahulu meminta Yuli untuk tidak khawatir dan tak perlu bersiap mengeluarkan barang bahaya di dalam restoran ini. Yang ternyata dia sudah mengenal Yuli dan diketahui bahwa namanya adalah Bishop yang mengaku sebagai sekutu Yuli, menyiratkan pada Yuli bahwa Bishop adalah seorang Jaeger. Kembali pada Mikhail yang terpaksa harus mematahkan segel pusaka Sirius itu yang disegel ayahnya. Dengan tertatih ternyata air tersebut sangatlah panas. Dengan mengingat bagaimana awal mula dia menjadi vampir, Mikhail mencoba memanggil ayahnya memohon untuk memberikan pusaka itu kepadanya. Yegraf yang melihat hal itu menganggap Mikhail tak mampu dan memintanya untuk kembali saja. Kurang lucu jika Mikhail harus mati sekarang. Namun Mikhail yang sempat menolak tiba-tiba lekas menyerang. Ya, tapi nyatanya pedang tersebut tak mampu menyentuh Yegraf di mana darah Mikhail sudah terikat kontrak dengan Yegraf yang mustahil untuk menyerangnya. Melihat Mikhail yang gagal, maka pilihan terakhirnya adalah Yuli untuk mematahkan segel tersebut, ungkap Yegraf, di mana Yuli adalah Sirius terakhir. Kembali pada Yuli di mana Bishop tahu bahwa kedatangan Yuli di Karafuto ini adalah untuk menemukan pusaka Ark of Sirius. Dan di sini juga bisa mengajak Yuli untuk menemui seseorang yang tahu informasi tentang pusaka tersebut.
Dia juga bisa bermaksud untuk menemukan pusaka Sirius bukan untuk apa-apa, melainkan dirinya tak tega dan tak ikhlas jika pusaka tersebut diambil oleh Yegraf. Bahkan jika bisa dia ingin membunuh Yegraf. Menyiratkan pada Yuli bahwa Bishop ingin mengajaknya bekerja sama dengannya. Ketika Yegraf keluar dari gua hendak kembali ke kapal, Clerwin yang masih bersikukuh membicarakan tentang penemuannya yang sangat luar biasa, ingin membutuhkan apresiasi dari pemimpinnya. Namun Yegraf yang enggan menanggapi Clerwin terus berjalan, membuat Clerwin sangat sedih pastinya. Tapi dengan demikian, hal itu membuat Clerwin memotivasi dirinya untuk membuktikan bahwa penemuannya mampu untuk menyelamatkan bangsa vampir, ketimbang berharap pada pusaka Ark of Sirius tersebut. Sementara itu, Panwe mendapat kabar bahwa putrinya Ryoko melarikan diri dan menuliskan surat bahwa dia hendak pergi ke London, mengetahui kabar bahwa Angkatan 5 Laut menuju ke London. Dengan membaca bagaimana putrinya yang sudah mulai dewasa, Panwe hanya bisa mengizinkannya dalam batinnya dan mendoakan yang terbaik. Tapi dengan semangat, tetap saja putrinya harus diawasi walaupun ke London. Yosh, ikuzo. Hah? London da. Di tengah perjalanan, orang yang mereka temui ternyata rumahnya harus melewati jalan pegunungan. Yuli bersiap memegang senjatanya dan dirinya masih mencium aroma pekat vampir pada tubuh Bishop. Namun Bishop yang sempat mengelak mungkin karena terlalu terjun dalam dunia ini, aroma vampir sulit lepas darinya, ungkapnya. Hingga tanpa sadar kabin orang tersebut sudah terlihat, namun Bishop lekas membanting setir mengetahui vampir telah datang. Setelah para vampir pergi dan si kembar juga menghilang, kakek sempat mendengar bahwa anak yang dilihat itu adalah seorang bangsa Sirius. Ia spontan menodong pistolnya. Ditambah mengetahui bahwa dia bernama Yuli yang menyiratkan anak dari pria bernama Alexi, temannya. Sempat kesal dan membenci keduanya, akhirnya kakek mau menerima mereka. Dan sudah tahu alasan keduanya datang menemuinya, tak lain tak bukan untuk mencari tahu tentang pusaka Sirius. Kemudian pria itu bercerita bahwa dia dahulu telah menghabiskan hidupnya untuk mencari pusaka tersebut hingga berujung bertemu dengan pria bernama Alexi yang bisa dipastikan kakek ini adalah Akasa yang mendapatkan tugas dari militer untuk mencari pusaka Sirius 15 tahun yang lalu. Saat itu Akasa sangat kaget mengetahui yang ia temui adalah bangsa Sirius yang sangat baik kepadanya, bahkan mengajak ke rumahnya dan bertemu dengan keluarganya, dan sempat melihat Yuli kecil waktu itu. Yuli bertanya apakah ayahnya masih hidup dan apakah Ark of Sirius juga masih bersama ayah. Namun Akasa menegaskan bahwa pusaka itu mustahil untuk ditemukan. Ayah Yuli sendiri yang berbicara. Namun tiba-tiba seakan mengingat sesuatu, Patua itu meminta mereka untuk kembali pulang. Kemudian mau tak mau mereka harus pulang mengetahui Akasa yang memang keras kepala dan berasumsi bahwa para vampir menyerang Akasa karena Akasa mempunyai informasi tentang pusaka tersebut yang dianggap membahayakan jika rahasia itu bocor. Dan bisa dipastikan bahwa Yegraf telah mengetahui lokasi asli dari pusaka tersebut dengan cara memecahkan naskah kunonya. Singkat cerita, di atas kapal udara, Yegraf sedang berkumpul bersama dengan si kembar dan si kembar menceritakan kejadian mereka malam itu. Dan tampak Mikhail yang sudah tampak pulih dan kemudian mendengar cerita si kembar, Mikhail kaget bahwa Yuli berada di kota Karafuto.
Berpindah pada Yuli dan Bishop yang mencari tempat makan, namun tak sengaja mereka bertemu dengan Ryoko dan Mayoriba. Kemudian sembari makan, Ryoko bercerita bahwa aslinya dia ingin pergi ke London, tapi dirinya bertemu dengan ayahnya membuat dia kabur salah menaiki kereta yang menuju ke Karafuto, dan tak sengaja bertemu dengan Mayoriba yang juga hendak pergi ke daerah ini. Setelah berbincang lama, Bishop dan Yuli dibuat kaget mengetahui bahwa kakek yang ia temui sebelumnya di tengah hutan adalah seorang mantan militer yang bertugas mencari pusaka Sirius 15 tahun yang lalu. Mendengar Bishop telah menemuinya, Mayoriba memintanya untuk mengantarkannya untuk mencari informasi lebih dalam padanya. Singkat cerita, pada sore harinya Yuli yang menyendiri dihampiri Ryoko yang sudah tahu pasti Yuli ingin sekali bertemu dengan ayahnya. Dan Yuli balik bertanya, ayah itu seperti apa? Dengan spontan Ryoko menjawab bahwa ayah itu sangat galak, cerewet, dan tak bisa mengerti perasaan dirinya. Tapi yang jelas semua itu adalah bentuk kasih sayang dari ayah kepada putrinya. Mendengar penjelasan itu, sifat itu sama persis dengan kakaknya yang selalu menjaga dirinya dan ibunya yang terus mengajarinya untuk terus bertahan hidup. Tapi yang jelas apa yang dilakukan kakaknya adalah yang juga pasti pernah diajarkan ayah kepadanya. Kembali ke markas vampir di mana Mikhail tertangkap basah ingin keluar untuk menemui adiknya untuk memperingatinya untuk menjauh dari Karafuto. Namun tiba-tiba salah satu vampir mengalami muntah darah serta wajah yang membiru bahkan tak terkendali, dan diketahui bahwa vampir itu terkena virus yang memang virus ini menjadi ancaman para vampir saat ini. Setelah para vampir pergi dan si kembar juga menghilang, kakek sempat mendengar bahwa anak yang dilihat itu adalah seorang bangsa Sirius. Ia spontan menodong pistolnya. Ditambah mengetahui bahwa dia bernama Yuli yang menyiratkan anak dari pria bernama Alexi, temannya. Sempat kesal dan membenci keduanya, akhirnya kakek mau menerima mereka. Dan sudah tahu alasan keduanya datang menemuinya, tak lain tak bukan untuk mencari tahu tentang pusaka Sirius. Kemudian pria itu bercerita bahwa dia dahulu telah menghabiskan hidupnya untuk mencari pusaka tersebut hingga berujung bertemu dengan pria bernama Alexi yang bisa dipastikan kakek ini adalah Akasa yang mendapatkan tugas dari militer untuk mencari pusaka Sirius 15 tahun yang lalu. Saat itu Akasa sangat kaget mengetahui yang ia temui adalah bangsa Sirius yang sangat baik kepadanya, bahkan mengajak ke rumahnya dan bertemu dengan keluarganya, dan sempat melihat Yuli kecil waktu itu. Yuli bertanya apakah ayahnya masih hidup dan apakah Ark of Sirius juga masih bersama ayah. Namun Akasa menegaskan bahwa pusaka itu mustahil untuk ditemukan. Ayah Yuli sendiri yang berbicara. Namun tiba-tiba seakan mengingat sesuatu, Patua itu meminta mereka untuk kembali pulang. Kemudian mau tak mau mereka harus pulang mengetahui Akasa yang memang keras kepala dan berasumsi bahwa para vampir menyerang Akasa karena Akasa mempunyai informasi tentang pusaka tersebut yang dianggap membahayakan jika rahasia itu bocor. Dan bisa dipastikan bahwa Yegraf telah mengetahui lokasi asli dari pusaka tersebut dengan cara memecahkan naskah kunonya. Singkat cerita, di atas kapal udara, Yegraf sedang berkumpul bersama dengan si kembar dan si kembar menceritakan kejadian mereka malam itu. Dan tampak Mikhail yang sudah tampak pulih dan kemudian mendengar cerita si kembar, Mikhail kaget bahwa Yuli berada di kota Karafuto. Berpindah pada Yuli dan Bishop yang mencari tempat makan, namun tak sengaja mereka bertemu dengan Ryoko dan Mayoriba. Kemudian sembari makan, Ryoko bercerita bahwa aslinya dia ingin pergi ke London, tapi dirinya bertemu dengan ayahnya membuat dia kabur salah menaiki kereta yang menuju ke Karafuto, dan tak sengaja bertemu dengan Mayoriba yang juga hendak pergi ke daerah ini.
Setelah berbincang lama, Bishop dan Yuli dibuat kaget mengetahui bahwa kakek yang ia temui sebelumnya di tengah hutan adalah seorang mantan militer yang bertugas mencari pusaka Sirius 15 tahun yang lalu. Mendengar Bishop telah menemuinya, Mayor Iba memintanya untuk mengantarkannya untuk mencari informasi lebih dalam padanya. 軍の命令でここに来た。 Singkat cerita, pada sore harinya Yuli yang menyendiri dihampiri Ryoko yang sudah tahu pasti Yuli ingin sekali bertemu dengan ayahnya. Dan Yuli balik bertanya, ayah itu seperti apa? Dengan spontan Ryoko menjawab bahwa ayah itu sangat galak, cerewet, dan tak bisa mengerti perasaan dirinya. Tapi yang jelas semua itu adalah bentuk kasih sayang dari ayah kepada putrinya. Mendengar penjelasan itu, sifat itu sama persis dengan kakaknya yang selalu menjaga dirinya dan ibunya yang terus mengajarinya untuk terus bertahan hidup. Tapi yang jelas apa yang dilakukan kakaknya adalah yang juga pasti pernah diajarkan ayah kepadanya. Kembali ke markas vampir di mana Mikhail tertangkap basah ingin keluar untuk menemui adiknya untuk memperingatinya untuk menjauh dari Karafuto. Namun tiba-tiba salah satu vampir mengalami muntah darah serta wajah yang membiru bahkan tak terkendali. Dan diketahui bahwa vampir itu terkena virus yang memang virus ini menjadi ancaman para vampir saat ini. Singkat cerita, Mayor Iba menemui kakek atau Akasa dan Akasa cukup kaget mengetahui Mayor Iba adalah seorang mayor yang melanjutkan misinya untuk mencari Ark of Sirius. Dan di sini Mayor Iba meminta tahu informasi atas keberadaan pusaka tersebut. Namun Akasa yang memang mengetahui tak akan mau memberikan tahu lokasinya karena dirinya mempunyai janji pada Alexi. Hal itu membuat Yuli spontan menanyai tentang ayahnya, namun Akasa yang masih terus bungkam merahasiakannya meminta Yuli untuk pulang saja ke desanya. Namun dengan sedih Yuli menjawab bahwa desanya kini Dogville sudah tidak ada. Hal itu membuat kakek kaget mendengar bahwa 10 tahun yang lalu desanya telah diserang vampir. Dan sebagai Sirius terakhir, Yuli berhak mengetahui tentang pusaka tersebut dan mengetahui ayahnya menyembunyikannya di mana dan mengapa ayahnya membawanya ke Karafuto. Ditambah para vampir masih berambisi mendapatkan pusaka tersebut. Maka dari itu Yuli ingin lekas ke sana secepat mungkin untuk menemui ayahnya dan melindungi Ark of Sirius. Melihat tekad Yuli dan melihat gambaran Alexi di wajah Yuli, kakek pun luluh dan memberitahu bahwa ayahnya berada di dalam gua di Gunung Karafuto dan tak tahu jika dirinya masih hidup atau tidak. Kemudian Akasa memberikan peta yang menunjukkan lokasi gunung yang dimaksud dan berpesan pada Yuli untuk memberikan foto ini kepada ayahnya jika sudah bertemu. Dan sekarang semuanya kakek pasrahkan kepada Yuli. Keesokan paginya Ryoko melapor pada Mayor Iba bahwa Yuli dan Bishop tidak ada di kamarnya. Dan sebelum jauh Mayor Iba lekas menyusul, beruntung dia mengingat jelas peta tersebut. Berpindah pada profesor dan lainnya yang sebelum menuju ke Karafuto, mereka mampir ke reruntuhan desa Dogville dengan membawa catatan salinan dari naskah kuno yang dulu pernah ia pelajari. Mereka memasuki makam dari raja pertama Sirius di desa Dogville. Kemudian mereka memasuki sebuah altar di mana tempat itu adalah sebuah altar tiruan yang sama persis dengan tempat gua suci di Gunung Karafuto, di mana bangsa Sirius terlahir. Kemudian profesor mendekati sebuah tugu kecil di tengahnya dan dengan membaca aksara kuno bahwa di sini tersimpan benda yang bisa meredam dari kekuatan Ark of Sirius tersebut, yang ternyata benda itu tertanam di atas tugu. Dan dirasa Yuli membutuhkan benda ini, dia akan membawanya. Dan seketika segel itu benar-benar akan terlepas, profesor segera membawanya ke Karafuto. Kembali pada Yuli yang tiba-tiba di tengah perjalanan dirinya dihadang oleh Clairwyn dan beberapa pasukan vampir yang telah dia ubah menjadi mesin pembunuh ciptaannya dan lekas menyerang.
Kemudian Clarin bertanya bagaimana kemampuan senjatanya. Dirinya telah membuat para vampir menjadi mesin karena jika tidak mereka akan mati, ungkapnya. Karena para vampir sedang dilanda ketakutan wabah kematian yang obatnya masih belum diketahui. Makanya para vampir bersedia menjadi bahan uji cobanya. Tapi beruntungnya sekarang Yegraf telah menemukan lokasi dari pusaka tersebut. Tapi karena itu juga penelitiannya sekarang diabaikan, membuatnya sedikit kecewa. Padahal belum tentu pusaka itu bisa menyembuhkan, ungkap Clarin kecewa. 急に封印されたままであるべきなのです。サンデーで 危なかったぜ。 Setelah Clarin terjun bebas dari atas, Yuli masih bertanya-tanya apakah yang dimaksud dengan ucapan Clarin. Kemudian bisa menjelaskan bahwa itu adalah sebuah virus yang sedang melanda bangsa vampir, di mana Yegraf percaya dengan mendapatkan pusaka tersebut bisa mengatasi virus ini, padahal hal itu masih belum pasti. たまら ふりしていた者たちが皆死にました。 Di sisi lain, Yegraf mendengar kabar kematian beberapa anggotanya akibat virus. Dia spontan merenung padahal dirinya adalah pemimpin vampir abadi yang sudah lama memimpin. Tapi karena virus ini membuatnya sedikit khawatir atas dirinya dan koloninya sendiri, menyadari bahwa darah mereka belum begitu kekal. Tapi daripada menyerah dan menunggu kematian tiba, Yegraf akan mencoba terus melawan para Jäger dan berjuang untuk mendapatkan pusaka itu, meski harus menjadi vampir yang terakhir. Sementara itu, Yuli dan Bishop telah sampai di sebuah gunung batu yang diduga tempat ayah Yuli menyegel pusaka Ark of Sirius. Singkat cerita, Yuli dan Bishop telah sampai di depan danau yang diduga tersegelnya pusaka. Dan tanpa basa-basi, Yuli langsung memasuki danau tersebut. Namun Yuli harus menahan panasnya air di sana. 僕に来るなって言ってるのか。父さんのことも生き残りとして僕は Ya, setelah insiden semburan tinggi dari arah tengah membuat Yuli harus tenggelam dan seketika Yuli mendapat gambaran masa lalu tentang keluarganya. 父さん僕が守れ。 Kemudian gambaran itu berlanjut ketika awal mula si kakek saat muda atau si Akasa bertemu dengan bangsa Sirius yang ternyata telah menyelamatkan anak Alexi, Mikhail, dari hewan liar. Atas kebaikannya Akasa, dia dijamu di desa Dovell dan berteman dengan ayah Yuli, Alexi. Alexi kemudian menawari Akasa untuk tinggal di desa ini. Akasa senang mendengarnya, tapi dia mengakui mempunyai misi yang harus dia selesaikan, yaitu mencari pusaka Ark of Sirius. Tapi di sini Akasa menyadari bahwa niatnya untuk mencari pusaka Sirius bisa mengacaukan kedamaian desa Dovell yang ia juga cintai, dan memperingati Alexi bahwa tak hanya Jepang tapi seluruh dunia mengincar Ark of Sirius secara rahasia. Dan dengan melihat kedamaian desa ini, Akasa tak sanggup untuk melihat desa ini diserang oleh banyak pihak. Kemudian meminta Alexi untuk benar-benar menjaga pusaka tersebut. Singkat cerita, tetua adat mengetahui Akasa mengincar pusaka Ark of Sirius, dan sesuai dengan tradisi mereka, maka pihak yang membahayakan harus dibungkam. Dalam artian dia dibunuh demi menjaga pusaka dan bangsa mereka. Namun Alexi menolak atas perintah itu karena membunuh bukanlah hal yang bisa dibanggakan bangsa Sirius. Dan demi mengakhiri tradisi ini yang membunuh orang lain, Alexi berniat menyegel pusaka tersebut dan memohon tetua adat yang bernama Gustav ini untuk menunjukkan ritual cara menyegel pusaka Sirius. Gustav sempat bingung, tapi sebuah tempat suci kampung halaman mereka, tempat kelahiran bangsa Sirius yang mungkin bisa menyegel benda tersebut. Tapi yang bisa melakukan penyegelan hanya keturunan raja, dan dengan kata lain Alexi lah yang bisa. Dan Gustav tak yakin dengan keselamatan pada Alexi jika melakukan penyegelan tersebut, dan memintanya untuk memikirkannya baik-baik. Tampak jiwa Yuli yang menyimak kejadian yang sebenarnya.
Singkat cerita, Alexia memutuskan untuk melakukan perjalanan, yaitu untuk menyegel Ark of Sirius tersebut dengan belum tahu apa konsekuensinya yang akan dihadapinya. Tapi yang jelas, Alexia berniat untuk kembali setelah melakukan ritual ini dan istri yang akan selalu menunggunya. Kemudian Yuli yang tergeletak terbangun dengan melihat ayahnya yang sudah ada di sampingnya dan menanyakan apakah Yuli sudah paham atas semua alasan yang telah terjadi. Dan jika sudah mengerti, meminta Yuli untuk kembali pulang. Namun ayahnya tak bisa ikut pergi karena segel pelindung ini bekerja dengan jiwa Alexei yang hidup di dalam segel. Kemudian Yuli bercerita jika desa Dogville ibu telah mati akibat serangan vampir dan bahkan Mikhail kakaknya telah menjadi vampir. Sempat merasa sedih, ayahnya mencoba mengikhlaskannya walaupun harga yang ditembus sangatlah mahal demi perdamaian dunia yang juga mengincar Ark of Sirius tersebut. Dan sebagai ayah, Alexei tak sanggup melihat keturunannya menanggung beban ini. Namun Yuli tetap mengelak bahwa ibunya telah memintanya untuk terus hidup agar bisa menemukan ayah. Dan karena itulah Yuli ingin mencari cara lain untuk menyegel pusaka tersebut. Melihat keteguhan dan niat yang tulus meluluhkan hati Alexei dan memintanya untuk melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan dirinya, yaitu menciptakan kedamaian dunia. Sembari memberikan Ark pusaka tersebut dan spontan mengeluarkan cahaya menjulang ke atas. Dan Yegraf yang melihat cahaya tersebut seakan mengetahui pusaka Ark of Sirius telah terlepas dari segelnya. Sementara itu, Tamara yang berhasil dilumpuhkan oleh Bishop telah mendapatkan Ark of Sirius tersebut. Namun tak lama kemudian dia sudah dikagetkan dengan hadirnya Yegraf di sampingnya. Mikhail yang keadaan tubuhnya memburuk dibopong Yuli untuk keluar, namun Mikhail yang seakan pasrah menceritakan bahwa wabah telah melanda vampir dan kemungkinan dirinya sudah terjangkit. Kemudian terdengar suara tembakan dari arah luar gua. Ya, ternyata itu adalah Bishop yang sudah tertusuk sekarat oleh Yegraf. Dan Yegraf berterima kasih telah melepaskan segel pusaka ini, ungkap kepada Yuli. Dan terdengar Bishop yang tertatih berterima kasih pada Yuli juga mau menerimanya dan mempercayainya seorang vampir untuk bekerja sama dengannya. Dan permintaan terakhirnya tolong untuk membunuh Yegraf. Yegraf yang kini mendapatkan yang ia mau, dirinya terbang kembali ke kapalnya. Dan sekarang mereka harus direpotkan dengan pengawal Yegraf dan beberapa pasukan vampir yang telah mengepungnya. Kemudian Mikhail merintahkan Yuli untuk menghadapi para vampir dengan mereka berdua dan biar dirinya yang akan merebut Ark of Sirius dari Yegraf. Itu adalah tugasnya menjadi seorang kakak. Namun tak lama kemudian datang pesawat Profesor Kemet dan lainnya lekas menyerang para vampir. Yuli yang teralihkan tak menyadari bahwa kakaknya sudah lebih dahulu terbang menuju kapal dan berusaha mengejarnya. Ryoko kemudian memanggil Yuli dan memberikan pedangnya kepada Yuli untuk senjatanya. Spontan Yuli berterima kasih membuat Ryoko sedikit meleot karena namanya baru saja disebut oleh bibir pria yang dia kagumi. Di sisi lain, tampak pengawal Yegraf ternyata berhasil naik ke pesawat mereka dan Profesor Kemet yang mendapatkan kabar radio dari Mayor Iba bahwa Yuli sedang menuju ke kapal besar untuk membantu kakaknya merebut kembali pusaka Sirius yang sudah direbut oleh Yegraf. Kemudian mengarahkan kepada untuk lekas mengarahkan pesawatnya ke atas kapal besar vampir. Sementara itu, Yegraf dengan arahan dari naskah kuno kini berencana menyatukan pusaka itu dengan tubuhnya dengan cara memakan pusaka itu ke dalam mulutnya. Ketika Mikhail sudah sampai di dalam pesawat, namun sayangnya Mikhail telah gagal mencegah Yegraf menggunakan pusaka itu yang sekarang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Di sisi lain, Profesor Kemet telah berhasil menyusup dan langsung mensabotase kendali pesawat guna merendahkan agar Yuli bisa naik ke atas pesawat.
Sementara itu, Philip dan lainnya selamat dan berhasil membasmi semua vampir dan juga telah berkumpul dengan Ryoko dan Mayor Iba. Sekarang tugas mereka kini telah usai. とは貴様 Kembali pada Yegraf yang berorasi mengatakan bahwa sekarang pusaka Ark of Sirius telah menyatu dengan jiwanya, yang sekarang tubuhnya sudah menjadi wadah bagi Ark of Sirius, yang membuatnya sekarang merasa jauh lebih kuat. Kemudian Tamara yang ikut senang bertanya apakah penyakit wabah ini akan segera menghilang, ungkapnya. Dengan yakin Yegraf menjawab wabah sekarang bukanlah apa-apa baginya. Sekarang dirinya sudah terlahir kembali dan menjadi ras yang memiliki darah paling mulia di bumi ini, dan tak mau jika harus disandingkan dengan para vampir. Dan hal itu membuat pandangan Tamara ketakutan, di mana Yegraf sudah dirasuki dengan kesombongannya sendiri. Mikhail yang tak tinggal diam lekas memulai menyerang. この新たなヴァンパイア Melihat kemampuan yang luar biasa Yegraf, Tamara menanyakan sekali lagi apakah bosnya akan menyelamatkan wabah ini yang menyerang para vampir. Kemudian Yegraf meminta Tamara untuk jangan takut dan memintanya untuk kembali membuat kontrak darah yang baru dengannya, yang sekarang dirinya telah menjadi ras terkuat. Sembari menggigit anak buahnya yang tiba-tiba berubah menjadi abu. Tamara yang melihat hal itu jelas ketakutan. Sembari Yegraf yang perlahan mulai mendekati Tamara, yang kini Yegraf menganggap Tamara sebagai vampir rendahan. もう生まれ変わるのだぞ新たなヴァンパイアが生まれる Tapi seketika tubuhnya terhuyung-huyung dan merasakan energi aneh yang bergejolak di tubuhnya, merubah bentuk fisik Yegraf menjadi sosok iblis yang bersayap hitam yang kini sulit membedakan lawan dan kawan. Di sisi lain, Yuli melihat Profesor yang terluka dan Profesor menjelaskan bahwa Yegraf tak mampu untuk mengendalikan kekuatan pusaka Ark of Sirius tersebut. Kemudian Profesor memberikan sebuah pusaka Ark yang ia temui di desa Dovile sebelumnya, yang ternyata itu adalah pasangan dari Ark of Sirius yang mungkin bisa menekan kekuatan dari Ark yang luar biasa. Kemudian mempercayai masalah ini pada Yuli dan Yuli lekas membantu kakaknya. きっとできる Namun entah bagaimana tubuh Yegraf sulit untuk kembali bermutasi seperti semula, yang kini potongan tubuhnya langsung hancur menjadi debu. Mengetahui hal ini akan buruk, Yegraf lekas pergi menjauh, namun tak dibiarkan oleh Yuli yang langsung mengejarnya. Yuli yang sempat terlepas berhasil dijemput kakaknya untuk kembali menyusul menghentikan Yegraf, dan Yuli yang menggunakan kesempatan itu untuk menyerang. Ark yang tertanam di mata Yegraf berhasil dicabut oleh Mikhail, yang kini akibat dari hal itu membuat tubuhnya perlahan terbakar dan diakhiri oleh Mikhail yang langsung memenggalnya. これで望み通りだろう Singkat cerita, Mikhail cukup senang setelah terbunuhnya Yegraf karena dirinya sudah terlepas dari kontrak vampir yang telah membunuh ibunya. Dan sembari memberikan pusaka tersebut pada Yuli, kemudian memintanya untuk terus hidup bersama pusaka ini. Namun sayang, tubuh Mikhail melemah mengharuskan dia harus meninggal detik ini juga. Setelah pesawat terbang milik vampir terjatuh, Profesor Kemet terbangun dengan sosok Yuli yang baru yang telah menyatu dengan pusaka Ark of Sirius di tubuhnya, yang membuatnya sedikit berubah.
dan Yuli berpesan dirinya akan menggunakan kekuatan ini untuk kepentingan dunia. Hal itu juga sejalur dengan keinginan pusaka Sirius yang ia rasakan. Namun dirinya juga menambahkan permintaan pada profesor jika dirinya terpengaruh atau tertelan kekuatan dari pusaka Ark ini seperti Yegraf, Yuli meminta profesor untuk lekas membunuhnya. Sembari pamit untuk dirinya akan menyendiri sementara waktu untuk berkelana. Singkat cerita, ketika profesor tersadar dirinya sudah ditunggu dengan beberapa rekannya dan Ryoko spontan menanyakan kabar Yuli. Dengan sedikit sedih, profesor mengatakan bahwa Yuli sudah pergi dengan mengemban kekuatan yang luar biasa yang mungkin bisa merubahnya antara dewa dan iblis seorang diri. ほら信じてくれているかな。 Di sisi lain, tampak Yuli yang melakukan perjalanan jauh guna ingin menyatukan dunia dan melindungi dunia ini menggunakan kekuatan Ark of Sirius. そうだろう兄さん。さあ愛を守りつなぐもの。 Tamat.